kitab kedua Raja-Raja. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Sedekia, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung kota itu dan mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih putra-putra Sedekia di depan matanya, dan kemudian diputanyalah mata Sedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-9, tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pegawai itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa kelayak ramai diangkut ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu. Mereka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku bila aku tidak mengingat Engkau. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya,
memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pastor, frater, saudara-saudariku yang terkasih, pada zaman Yesus ada banyak orang yang terkena sakit kusta ini. Dan boleh dikatakan bahwa penyakit kusta pada masa itu tidak dilihat sebagai sebuah persoalan medis, melainkan sebuah persoalan teologi, di mana kusta dianggap sebagai sebuah penyakit, kutukan, atau tanda bahwa seseorang tidak berkenan atau dihukum di hadapan Allah. Mengapa demikian? Karena dalam perjanjian lama dalam beberapa kasus, kusta terjadi sebagai akibat langsung dari hukuman Tuhan kepada orang-orang tertentu. Para penderita kusta mengalami bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan psikis yang luar biasa. Mereka harus menggunakan pakaian yang tercabik-cabik, kabut harus dibiarkan agar menutupi luka. Mereka harus berteriak najis ketika ada di tempat umum atau berhadapan dengan orang yang sehat. Mereka sendiri dijauhkan dari masyarakat umum. Bahkan dalam catatan William Barclay abad pertengahan itu, yang memperlakukan hukum Musa, imam yang memakai stola dan membawa salib menuntun orang kusta ke gereja dan melaksanakan pelayanan penguburan untuk orang itu. Jadi orang kusta adalah seorang yang dianggap sudah mati meskipun dia masih hidup. Terlepas dari penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh orang kusta, mari kita lihat apa yang terjadi dengan orang kusta ini ketika dia bertemu dengan Yesus dan bagaimana respon Yesus terhadapnya. Yang pertama, dia datang dengan keyakinan bahwa Yesus mau menerima dia. Orang kusta ini melakukan satu tindakan yang sangat berani. Dia mau datang kepada Yesus, padahal menurut aturan dia harus menjauhi orang sehat, bahkan harus berteriak najis. Tindakan ini bisa jadi karena dia telah mendengar tentang Yesus yang mungkin telah menyembuhkan banyak orang. Ini menjadi satu pembelajaran penting bagi kita bahwa Kristus mau menerima setiap orang yang datang kepadanya. Karena itu jangan kita merasa diri terlalu najis, terlalu berdosa, terlalu kotor, terlalu hina, terlalu kecil, dan remeh untuk diterima Yesus. Yang kedua, dia datang dengan penghormatan yang tinggi kepada Tuhan, yaitu dengan sujud menyembah. Si kusta ini percaya dan yakin bahwa Yesus ini Mesias. Kerendahan hati dan kepasrahan itu nampak dalam kata-kata yang diungkapkannya. Jika Tuhan mau. Di
Kita perhatikan di sini bahwa si kusta ini sama sekali tidak menuntut agar dia ditahirkan dan disembuhkan. Dia menaruh kepercayaan sesungguhnya kepada Yesus. Yang ketiga, dia datang dengan sikap kerendahan hati dan kepasrahan yang mutlak kepada Tuhan. Lalu bagaimana tanggapan Yesus? Yang pertama-tama dan utama dari reaksi Yesus adalah bela rasa, belas kasih. Yesus bukan hanya menerima si kusta, ia bahkan mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Dan apa yang terjadi? Orang kusta itu pun sembuh secara sempurna dan langsung. Bagi Yesus hanya ada satu kewajiban dalam hidup ini, yaitu menolong, dan hanya ada satu hukum, dan hukum itu adalah hukum kasih. Semoga demikian. Amin.